Aduh. Siapa itu? Hahaha, maaf mengganggu. Aku pemilik rumah bagus di depan sini. Butuh sewa kamar? Goblok, pergi sana. Hei, kalau tidak mau menyewa, ya sudah. Beresin sampai serapa? Gak punya sopan santun? Bajingan. Aduh. APA, dia bisa sihir ya? Y Kenglan. Mari kita lihat mau lari kemana hari ini. Wah, ada beberapa cewek cantik di sini. Sepertinya aku sedang beruntung hari ini. C'est le rue RMQ. Wah, Apa yang menyerangku? Jean-Gon Niquet, Orantac Bersala. bukan pertama kali kita bertemu. Kalau lihat wanita cantik tapi diam saja. Apa pantas disebut Xielang? Nanti aku yang bereskan si cewek bau ini. Cewek cantik. Jean-Gon takut. Asal kamu menurut, aku akan lembut. Aku sibuk. Cari saja mereka berdua. Aduh, catku habis. Paman, bisa bantu aku? Tentu saja bisa. Hahaha. Mau dibantu bagaimana? Adik kecil? Catku tidak cukup. Boleh pinjam sedikit? Tentu saja boleh. Asalkan kamu penurut. Apa saja boleh kau pinjam. Wah, paman baik sekali ya. Kalau gitu aku tidak sungkan. Mantra darah. Koini Blood Lolia. Paman jelek sih, tapi darahnya lumayan merah. Pasti indah kalau melukis pakai darahmu. Wahahaha. Paman, bahanku kurang untuk membuat bidak catur. Mau mencabut beberapa tulang paman untuk dipakai. Dementor Whip, kau ini Raja Iblis yang legendaris. Paman jeli juga ya. Blood Loli Penyihir. Kenapa kalian semua di sini? Tempat apa ini sebenarnya? Synthèse Quingien. Kalian berdua tenang saja. Barang rusak itu hal sepele. Kalau sampai bikin kakak pemilik kos marah, kalian semua akan diusir. Tempat ini murah menurutku. Enak saja. Jangan rebut milikku. Dia milikku. Mending kita belah dua. Setengah-setengah untuk masing-masing. Dua tante. Ampun. Ampun. Aku pergi dulu. Cewek-cewek ini ribut lagi. APA, sudah berapa kali kukatakan, jangan berantem di rumahku. Ada, UPS. Kakak pemilik kos itu jahat. Dia mengganggu kami. Kakak pemilik kos baru saja mengganggu kami. Kakak harus membela kami. Siapa berani ganggu penyewa kosku? Ah, dua tante. Bicara harus pakai hati nurani. Kalian ini siapa? Dewa Yama datang pun harus antri. Mana berani aku ganggu kalian? Diam. Sayal. Kau ternyata... Kau tahu itu kau. Aku terlalu mengenalmu. Bang, ini kamar 8 yang kubilang tadi. Meski kamarnya agak rusak, tapi sewanya murah. Kalau minat, bisa ku kasih diskon. Oh, jadi penyewa? Om, kalau tidak, kau tinggal saja. Kita tetap bisa bertetangga. Wanita cantik, mana ada tetangga secantik ini? 9 pelindung penyihir. Kau ini siapa sih? Bang, katanya setuju. Bagaimana dengan orangnya? Terbang saja. Apa aku bangun terlalu pagi hari ini? Dari mana datangnya perempuan ini? Siapa gadis ini? Kenapa bisa ada di halamanku? Tanya sendiri saat dia bangun. Tuan Ruma. Coba kau beri napas buatan dulu. Lagipula di attaquant Banguin Sepa. Ayo, ayo. Kau anggap aku APA? Oh iya, pergi ke halaman sembelih ayam tua itu. Buat jadi sop ayam. Saat bangun, isi tenaganya. Yakin ini Feng? Feng apaan? Cepetan. Aku tidak mau. Aku juga tidak. Kalian bertiga kenapa hari ini? Menyeru pinu ayam, bukan pinu orang. Cekat APA. Takut kami tak bisa lawan ayam itu. Apa-apaan ini? Tak bisa kalahkan ayam.
Hei kura-kura kecil. Jangan nakal, tetap di akuarium. Kau harus bergerak bebas. Awas nanti kumasak kau. Kau sudah bengkak? Kura-kura kecilku sangat nakal. Tidak menakutimu? Kau menyebut ini kura-kura kecil? Ya, aku juga pelihara ikan loah 2 hari. Tak bisa diam sama sekali. Jadi aku... Kau bilang ini ikan loah? Ya, namanya hitam. Mau kutungguilkan untukmu? Oh jangan-jangan. Biarkan saja di situ. Tempat apa ini sebenarnya? Dan pria ini, dia memelihara makhluk suci kuno King Long Xuanwu. Kenapa kau lihat aku? Ada sesuatu di wajahku? Maaf, coba dulu. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Hai, tak usah sungkan. Istirahatlah dulu. Panggil aku jika perlu apa-apa. Ngomong-ngomong, ku buatkanmu sup ayam. Minum seleji hangat. Aku akan keluar dulu. Apa aku berhalusinasi? Lupakan. Minum sup ayam dulu pulihkan tenaga. Ini sup Phoenix. Oak. Kakak pemilikos, bagaimana teknikku? Kekuatannya pas? Gerakan bagus. Kalau latihan lagi, bisa kerja di panti pijat. Aku mau tanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur. Adam Azala apa? Kalian bertiga sudah bohong padaku lama, ya? Kalian bertiga sudah lama membohongiku. Kakak pemilikos maksudmu APA? Kami selalu terbuka padamu. Kami tulus. Mana mungkin kami sembunyikan sesuatu? Benarkah? Sangka. Tapi tadi malam aku lihat jelas. Cara si jelek itu memandang kalian bertiga, seperti tikus ketemu kucing. Penu ketekuten. Mau mengaku atau tidak? Kalian ini siapa sebenarnya? Kami ini siapa lagi? Aku mahasiswi. Kakak Xiaoyao beauty blogger. Kakak Lingyun pramugari. Tapi wanita di lantai atas. Selalu sulit ditemui. Seperti naga yang hanya terlihat kepalanya. Namanya saja tak ku ketahui. Siapa sangka diala pelikannya? Ini sangat mencurigakan. Pasti bukan orang baik. Omong kosong, kakak gauleng karyawan. Pergi pagi pulang malam tiap hari. Mana ada yang misterius? Tapi kalian bertiga, mengaku sekarang, masih bisa dimaafkan, kalau bandel. Atau kusuruh kalian pergi semua. Bagaimana kondisimu setelah bangun? Mau ke rumah sakit? Sang dewa tak hanya menyelamatkanku, tapi juga memberiku obat ajaib. King Lan tak bisa membalas kebaikannya. Mulai sekarang, aku patuh pada sang dewa. L'OTAN peut dans d'un pays, Pentacan Jean Tarkan. Kalian ini sedang apa? Sekarang panggil dia. Serigala jahat itu salah satu jenderal sekte All Spirits. Hanya itu, mereka takkan tinggal diam. Ini tokenku. Jika sekte All Souls menyerang nanti, bawa token ini. 30 000 murides secte Tiongxian Akan datant mon bantu. Sekarang zaman harmonis. Sect APA. Serigala APA. Ini cerita apa lagi? Guru, semua sudah kupastikan. Total 328 jamur bola. Semua biksu. Tapi mereka tidak perlu takut. Ini yang penting. Kamar 8. Kulihat Blood Loli yang legendaris. Enchantress dan Saint-Esquingien. 3 orang teman lama ini juga ada di sana. Kenapa aku tak bisa menemukan mereka? Takuzonka bersembunyi di sini. Tapi mereka tak bisa halangi All Souls Church. Selain mereka bertiga, masih ada yang lain. Itu pemilik kamar 8. Kekuatannya tak terukur. Dia bisa bunuhku dalam satu gerakan. Menarik. Aku ingin tahu dewa macam apa ini. Si bodoh itu dilacak tapi tak sadar. Apa gunanya All Souls Church memintamu? Murid kecil? Aku. Kau dengar ular itu? Pemimpin. Sekte Mushroom ta en ligne pasti menant. Hahaha, kuserahkan padamu. Ya,
Wah, tuan rumah keren sekali. Bangun pagi-pagi untuk bersih-bersih. Kakak Gaoleng pulang hari ini. Dia perfeksionis. Aku harus merapikan. Kau sangat peduli kakak Gaoleng? Kosukadia? Mau kubantu pingsankan dia malam ini? Bawa ke kamarmu. Jangan bicara sembarangan. Aku punya tunangan. Saya Pak. Kenapa tak pernah kau ceritakan? Aku juga belum pernah melihatnya. Perjodohan ini ditentukan sejak kecil. Aku tak tahu wajahnya. Kakak Gaoleng sudah kembali. Aku akan buka pintu. Apa-apaan ini? Sayang. Aku mengandalkan. Ada kejadian besar. Ada apa, Bang tuan rumah? Desa Jamur akan digusur. Gusur apa? Benarkah? Siapa yang nekat mau menggusur sini? Pengumuman menyebut, seluruh warga desa Jamur harus pindah dalam 3 hari. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Bang Fangdong, jangan khawatir. Tempat lain di dunia boleh digusur. Tapi sini mustahil digusur. Kakak Xiao Sui benar. Meski seluruh dunia dihancurkan, satu bata pun tak akan terangkat dari sini. Ini semua cuma rumor. Ini bukan rumor. Ini dokumen resmi dari grup Blackstone. Perintah pengosongan desa Jamur dalam 3 hari. Jika tidak, mereka akan gunakan segala cara. Anak buah Blackstone terkenal kejam. Bagaimana kita hadapi ini? Ini kan cuma gusur paksa, laki-laki jantan. Takut kepala putus? Luka di bibir mangkok pun sudah besar? Jangan bicara sembarangan. Leherku ini kecil, luka pun tak sebesar itu. Pana. Tenang, sini takkan bisa digusur. Kenapa? Karena akulah yang memutuskan boleh tidaknya gusur sini. Apa yang harus kubawa? Dan manusia biasa. Kau pikir diri peri? Menurutmu siapa dia? Dia sewa rumah 500 yuan. Setiap hari pasang foto direktur. Untuk siapa? Halo, kakek. Bagaimana hasil wawancara cucu dengan calon suaminya? Aku tak bisa terima. Dia boleh miskin atau jelek, tapi tak bisa terima pengecut. Jangan bicara begitu. Kakek yakin dia keturunan keluarga Lin. Pasti bukan pengecut. Oh, begitu. Akan kuperhatikan lagi. Oh iya, kakek, satu hal lagi. Blackstone mau menggusur sini. Sampaikan ke grup Blackstone. Tak boleh sentuh sini. Baik. Linger bilang grup Blackstone mau gusur desa Jamur. Ada apa ini? Kenapa tak ada kabar sama sekali? Catcher, sepengetahuanku, All Souls terlibat. Pantheon apa? Kepala Jamur, diam. Barrier to us. Aku akan telan Raja Botak pakai jamur. Wah, desa Jamur legendaris cuma segini hebatnya. Cuma modal kultivasi seadanya. Sayang sekali surga ini. Les Anxiong, Komenang Kamikala. Permisi, kesempatan sudah kami beri 3 hari lalu. Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Kalian tak bisa pergi. Jangan sok jadi anjing terhormat. Mau berbuat semaumu? Aku tidak percaya. Bunuh saja kami semua. Iya, kalau bisa bunuh kami semua. Mati pun kami tak akan minggir. Oh, begitu? Kalau begitu penuhi saja. Ayah, bangun. Ayah, bangunlah. Ayah, Berani sekali beruang ini melawan Tuhan? Tidak tahu orang baik umurnya pendek? Bencana bisa hidup ribuan tahun? Ini semua salah kalian. Jangan sisikin sarapan. Keren banget. Sepertinya ada yang terlewat. Aku akan ajak seseorang memeriksa. Aku tak perlu turun tangan langsung. Tinggalkan beberapa orang untuk mengawasi. Siapa berani membunuh tanpa ampun? Bukannya semua orang kita sudah di sini? Ada juga petunjuk di dalamnya. Masa sih orang di kamar 8 itu? Dia cuma pengangguran, bermalas-malasan seharian. Kerjaan pun tak serius. Mana mungkin dia bu akhiri buton besar? Aku juga ragu. Kurasa orang ini sudah gila. Tertawanya seperti orang gila. Wah, ini juga keren. Benda ini bisa meletuskan beras. Senchehen ringen bangga-bangga. Panci langsung penuh.
Cuma agak berisik sedikit. Tapi tidak apa. Mulai sekarang tiap hari makan berondong. WK. Kamu baca benar? Artefak kuno jam kekacauan. Bua Berondom terre la Lumubazir. Oh iya, aku ingat sesuatu. Bukannya grup Blackstone mau merubuhkan? Kebetulan hari ini tanggal 3. Mira Kajimana? Jangan khawatir. Mungkin sekarang sedang antri di gerbang neraka. Ah, kenapa bisa? Karena aku sudah kembali. Bagaimana kamu masuk keluar? Oh iya, makanlah berondong. Terima kasih, Tuan Pemilik. Tapi aku tak suka makanan vegetarian. Simpan saja untukmu sendiri. Tidak, aku. Kalau kamu? Jangan makan, jangan. Aku makan sendiri saja. Cepat sekali, semua sudah selesai. Aku tidak membunuh siapapun. Kenapa aku lihat orang-orang jiwa abadi? Dewa apa? Yakin kamu tidak salah baca? Hanya gereja jiwa abadi punya prajurit baja hitam. Itu jiwa abadi. Pantasan berani merubuhkan desa jamur. Itu adalah All Souls. Pantasan mereka berani hancurkan desa jamur. Kurasa mereka juga menemukan surga ini. Aku ingin merebutnya dengan pembongkaran. All Souls tak mudah diusik di sini. Apa kita harus terlibat dalam masalah ini? Cekat APA. Masih ada kakak pemilik kos. Baik, kita lihat perkembangannya. Engat, jangan ungkap identitasmu kecuali darurat. Tenang, ada pemilik kamar di sini. Mereka tak bisa menahan. Ternyata memang untuk tendangan. Siapa si kepala banteng itu? Hatangdian Taku. Yang. Kau? Saya Pak Kau? Kau ini. Siapapun yang masuk sembarangan, langsung membunuh orang, meski merampok, harus ada dialog pembuka. Sayal, kau datang untuk menyelesaikan masalah? Orang ini tertegun. Seharusnya bukan dia. Sepertinya Ada Oli Lane. Baik. Lihat apa yang kami lakukan. Buta. Kami sudah sangat dekat. Kau tak sadar bergerak atau tidak? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku tahu? Kenapa bisa? Tadi aku baik-baik saja. Karena akulah yang menentukan tempat ini dibongkar atau tidak. Mungkinkah kakak Gaoleng terlalu hebat? Tak kusangka dia seorang jagoan. Sekarang jadi muda. Sudah sampai segini. Kalau budget attack perlu, dengarkan aku membantu yang lemah. Menghukum jahat mendukung kebaikan. Jagoan legendaris tak tertandingi. Dijuluki pahlawan dingin. Halon Gaolong. Jangan gugup. Walau aku kuat, tapi aku orang yang rasional. Cukup untuk hari ini. Pulang cepat. Ayo pergi. Dua orang bodoh. Jika tak pergi, aku tak tahan lagi. Karena kau seorang ahli, biarkan aku belajar beberapa jurus. Tunggu sebentar. Bang Landlord. Jangan terburu-buru. Ada yang tidak beres. Tai SI Master Peerless. Hanya segitu? Ah. Kau ini siapa sih? Kak Gaoleng benar-benar keren. Kena pukul lagi. Aku sudah jelaskan identitasku tadi. Tak mau ulangi lagi. Kalau kenal, pergi cepat-cepat. Nanti aku jadi dingin. Pahlawan dinginku akan mengamuk. Perlu telepon sedekat ini? Hello, Kak Gaoleng. Kalian tetap di rumah, apapun yang terjadi. Jean-Gan Keluar. Tunggu aku pulang. Kamu tidak di rumah. Aku di kantor. Akan sampai dalam 10 menit. Hey, Kak Gaoleng, tunggu sebentar. Aku akan memberimu makan. Aku catat semua kejadian hari ini. Kau akan segera tahu konsekuensinya. Menghina Blackstone Groupku. Hei, tunggu dulu. Aku hanya bercanda tadi. Ini berakhir. Sudah selesai. Saatnya main besar. Kakak Pemilik Kos. Kamu benar-benar luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Kakak Pemilik Kos. Nanti kuserahkan padamu untuk melindungi. Aku hancurkan 5-6. Ini sudah berakhir.
Itu perusahaan Blackstone, grup Blackstone yang kejam. Aku masih perjaka. Kakak pemilik kos. Apakah ada kemungkinan? Sebenarnya, kamu sangat hebat. Mereka semua kabur. Aku keren. Berkat akting bagusku waktu itu. Jika mereka kembali sekarang. Ya Tuhan. Mengapa hidupku sengsara begini? Leyi, kami sudah bernegosiasi. Kami akan pindah sekarang. Mohon maafkan kami. Kalian orang-orang sial. Berani menyakitiku. Tunggu saja keluarga Wanli membantai desa. Mini inggung semua apa? Itu tidak mungkin. Penduduk desa semua diizini. Kami tidak melakukannya. Ada apa ini? Tidak. Ada keluarga lain di desa. Sampah yang kau sebut di rumah 8. Kakak pemilik kos, tenang saja. Aku janji mereka takkan kembali lagi. Aku juga tidak. Aku sindikat pasar gelap. Sudah menghina mereka. Bahkan jika aku lari ke ujung dunia, mereka akan bawa aku pulang dan menghajarku. Sayangnya aku masih perjaka. Kakak pemilik kos. Itu tidak mudah. Jika itu yang kau khawatirkan, bagaimana pendapatmu tentang kami bertiga? Maksudmu apa? Jika kau cemas karena masih perjaka, kami bertiga bisa membantumu. Aku serius. Aku tak percaya kecuali kau. Kakak pemilik kos. Panas sekali. Lebih baik mati di bawah poni. Jadi hantu pun romantis. Tuan, aku datang. Ikat dia. Tunggu, kepala desa. Maksudmu apa? Kurang ajar kau ini. Menghina arwah leluhur. Membahayakan seluruh desa. Dosa apa? Masih tidak mau mengerti? Kalau bukan karena kakak pemilik kosku, kau sudah mati sejak lama. Sekarang tidak tahu terima kasih. Malah menuduh bersalah. Diam. Seseorang harus bertanggung jawab hari ini. Dan kau sampah satu-satunya di desa ini. Setelah musyawarah desa, memutuskan mengorbankanmu untuk selamatkan desa. Kepala desa, jangan banyak bicara dengannya. Ikat dulu bencana ini. Akulia Siapayong Berani Kau hanya pendatang di sini. Jangan ikut campur urusan ini. Nanti kau berakhir berlumuran darah. Oh ya? Silahkan coba kalau berani. Siapa yang akan berdarah duluan? Hentikan. Coba hentikan aku. Kakak Gaoleng. Mulai sekarang, Desa Jamur sudah jadi wilayah keluarga Chu. Siapa yang boleh tinggal? Tergantung apakah bisa mengusirku. Tak kusangka wanita ini begitu tangguh. Dulu tidak terlihat. Pantesan, orang Blackstone Group buru-buru pergi tadi. Semua karena dia. Rupanya nona ini yang melindungi bos kita. Maafkan mata butaku sebelumnya. Tak kusadari kau ini dewa penyelamat. Nona Chu akan memimpin kami. Para warga desa Jamur ini bisa tenang sekarang. Karena ini hanya kesalahpahaman. Kami tidak akan mengganggu lagi. Selamat tinggal. Mau datang dan pergi semaumu? Pergi kalau mau. Ini bukan pasar sayur. Kau ini siapa? Yang melindungi kami Nona Chu. Bukan giliranmu bicara. Nona Chu, omong-omong. Bagaimana dengan warga desa Jamur? Mereka semua orang pendek. Kecuali si anak di kamar 8. Dia tak tahu apa-apa. Pengecut, dia sudah menghina Blackstone Group. Kenapa tidak usir saja? Agar kita tidak kena getahnya. Diam. Aku sudah dengar kejadian di gerbang desa. Kalian ini menyembah-nyembah pihak luar. Cekat mari, membunuh sesama sendiri. Justru kalian yang pantas diusir. Nona Chu. Mulai hari ini, siapa yang mau tinggal di sini? Pindahkan saja aku. Setidaknya 1 bulan. Kembalilah dalam sebulan. Kalau tidak, berikan sekarang. Nona Chu tak boleh begini. Atau pergi selama sebulan. Atau pergi selamanya. Pilih sendiri. Cepat. 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 Kakak Gaoleng berterima kasih. Tak kusangka kau hebat sekali. Nanti kau ditipu cucu-cucu ini. Tak perlu khawatir digusur paksa lagi. Lihat aku. Apa celanaku terbalik? Wah, tatapanmu kecil itu. Tak mau kita bertiga pergi bersama? Ada hal ingin ku bicarakan berdua. Ngobrol berdua dengan kami? Kau dengar benar? Apa kita kenal dekat? Kewal dari luar. Tanpa perintahku, siapapun dilarang mendekat.
Lin Xin, kau juga di halaman. Nanti ku beritahu. Ah, tunggu sebentar. Bukankah pemilik rumah ini aku? Ah, tuan tanah itu adalah tunanganmu? Aku selalu tinggal di sini. Aku hanya ingin tahu seperti apa dia sebenarnya. Tapi punya integritas dan baik hati. Jadi aku ingin Lin Xin hidup dengan baik. Biarkan dia hidup tenang. Kakak Gaoleng, maksudmu apa? Aku baru dapat kabar. Dalam penggusuran ini adalah Wan Mingjiao. Kali ini kita sudah melawan mereka. Mereka takkan menyerah. Jauhkan Lin Xin bersama kalian bertiga. Pergi sejauh mungkin. Kartu ini berisi uang untuk beberapa generasi. Tak ada permintaan lain. Hanya jaga baik-baik Lin Xin untukku. Dia terlalu polos. Mudah tersakiti. T'accusons qu'obégitupération. Rupanya selama ini kami salah paham. Sejak kecil memang sudah begini. Aku tak suka banyak bergaul. Sudah kulihat, kalian bertiga bukan orang biasa. Karena itu kuserahkan hati ini. Lalu bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Harus ada yang tinggal di sini. Ambil hati ini dan segera pergi. Jangan pernah kembali. Kau beri warga waktu 1 bulan. Sebenarnya itu un truc menyelamatkan mereka. Jiwa-jiwa ini kejam. Jika tak pergi, tak ada yang selamat. Kalau begitu, kami jujur saja. Tahukah kau, tunanganmu itu, dia sebenarnya jagoan terhebat yang bisa hancurkan dunia. Lin Xian Ali tak terkalahkan. Tidak diragukan. Kami tak punya alasan berbohong. Kakak Tuan Tanah memang ahli terhebat. Dia hanya belum menyadarinya. Asal kita gali potensi kakak Tuan Tanah, gereja semua jiwa bukanlah ancaman. Sayangnya kakak Tuan Tanah polos. Ini hal yang sangat sulit. Sudah kami coba berkali-kali. Tidak pernah berhasil. Kalau begitu, aku punya solusi. Hanya kami berempat harus berkorban. Bagaimana? Apa ini benar mungkin? Ini jalan terakhir. Ini cara terbaik saat ini. Keputusan yang menyenangkan. Bagi kami. Untuk kakak Tuan Tanah. Kami berempat rela berkorban. Ayo. Buang sampah ini ke wajan minyak. Empinailah hamba. Hamba tidak bermaksud. Tak kuduga ada ahli di grup Mongol itu. Berikan hamba kesempatan lagi. Melihat kesetiaanmu, aku beri kesempatan terakhir. Jelaskan rencanamu. Apa langkah berikutnya? Ku telusuri anak itu. Walau punya kemampuan, tapi dia tidak berpihak. Siapa tak berlatar belakang. Yang paling dia jaga adalah penghuni wanita di rumah itu. Jadi maksudmu menculik? Dia mengandalkan pertahanan Dongtian. Tak bisa dikalahkan di wilayahnya. Tapi jika bisa memancingnya keluar, habisinya. Rampus. Selain itu, anak buah temukan. Di antara penghuni wanita, ada Culinger yang tunangannya. Dan hal seperti ini, kalau begitu, ini kupercayakan padamu. Ingat, kalau kau gagal lagi, jangan salahkan aku jika tak berbelas kasih. Pergi. Terima kasih, Guru. Ini harus sesuai dengan misinya. Pemimpin tidak efektif. Mengapa kau tetap mempertahankannya? Sudah kuduga tempat ini tak sesederhana itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengirim umpan, lalu menarik ikan besar itu. Bagaimana jika Lei Zhenxiong gagal lagi? Dengan kemampuannya sekarang, dia pasti akan gagal. Tapi ada pepatah kuno di Grazia. Belalang, menangkap jangkrik, burung kutilang di belakang. Apalagi, kali ini kau si ular berbisa. Akan dihitung. Bawahan patuh. Halo. Istrimu ada di tanganku. Kau punya 1 jam ke hutan pinggiran timur. Setiap menit terlambat, akan kutikam. Keren juga. Kalau begitu, tikam saja. Kukatakan sekali lagi, itu tunanganmu, dan 3 selirmu. Kuzerangkan kau. Sudah cukup. Penipuan ya? Dengar baik-baik. Pak, saya sudah pasang aplikasi anti penipuan. Hati-hati, akan kupanggil polisi. Kau hila? Aku ini Lei Zhenxiong. Percaya atau tidak, uangmu kuhabiskan. Lei Zhenxiong, aku laporkan. Sekarang akan kupanggil polisi. Halo, Ibu. Dasar idiot. Paman, apa kata kakak pemilik kos? Apa dia akan segera menyelamatkan kita? Menyelamatkan ibumu? Apa dia sudah telepon polisi? Tidak mungkin sejauh ini. Kakak Gang, suamimu baik-baik saja.
Kesadaran anti penipuan cukup kuat. Telepon dia. Ku bilang padanya, oke? Kau terlalu berkhayal. Bagaimana kalau kalian berkomplot? Penakut sekali. Penculik macam apa ini? Bisa tidak berlaku seperti penculik? Jangan berlama-lama. Cepat. Diam, ibu bikin aku pusing. Siapa yang menculik siapa? Aku ini Lin Xin. Aku diculik. Datang dan selamatkan aku. Jangan telepon polisi, atau mereka akan membunuhku. Kakak pemilikos, datang dan selamatkan kami. Atau kami akan. Ah, sayang, jangan buka bajuku. Fait selamatkan aku. Ini namanya penculikan? Kenapa mereka begitu semangat mengejarnya? Andai semua sandera patuh seperti mereka. Nah, gitu dong. Dua pemimpin, kalian sudah semua di sini? Tenang, anak buah sudah siap. Asal dia berani muncul. Potong-potong jadi daging cincang. Bunuh lalu bakar. Kami ini profesional. Kami juga ahli urusan perempuan. Mending kita hiburan dulu sambil nunggu. Aku juga lagi mikir gitu. Dua pemimpin, banyak sekali cewek cantik. Hari ini aku beruntung. Bagaimana kalau mulai dari gadis kecil ini? Kebetulan aku suka lolicon. Sesulit apa sih? Ayo kita serbu bersama. Hahaha. Padahal bisa mati dengan bahagia. Malah pilih cara paling kejam. Kakak ka oleng. Kalau pusing, palingkan kepala. Sebentar, adegannya mungkin agak berdarah. Adik kecil, jangan takut. Aku akan lembut padamu. Kalau kau berjedebak padaku. Haruskah ku ucapkan terima kasih? Baiklah, nanti ku buat kalian mati cepat. Ada apa dengan Xiao Sui? Tenaga dalamku tiba-tiba tidak bisa keluar. Tenaga dalamku juga hilang. Astaga, ini jebakan naga 9 langit. APA? Kalian main peran? Jebakan naga 9 langit. Kedengarannya keren, tapi aku suka. Ayo adik kecil, hentikan aku. Kakak Fang Dong, kita dikelabui. Kau pergi? Tak semudah itu pergi. Dua pemimpin, apa lagi yang ditunggu? Keluarlah. Kau baik hati. Waktu itu kau berhasil kabur karena lokasi gua. Hari ini kuhancurkan kau berkeping-keping. Perlakukan aku sesukamu, tapi lepaskan mereka dulu. Sayang sekali melepas mereka. Bagaimana kalau begini? Sebelum kau mati, kutayangkan langsung dengan 4 wanita cantik. Bagaimana rasanya? Kurang ajar, aku melawanmu. Anak baik, tak kira bisa 2 kali. Lihat pisau ini, turunkan aku. Kamu ini apa sih? Aku cuma mau jadi tuan tanah baik. Kalian mau merobohkan rumahku, ya? Aku tidak merobohkan rumahmu. Rumahku dirobohkan tak apa. Berani-berani ganggu penyewaku. Hari ini harus minta maaf padaku. Minta maaf atau tidak? Maafkan, ini sudah selesai. Berani ganggu penyewaku. Aku belum selesai denganmu. Belum selesai. Belum selesai. Belum berakhir. Kalian ngapain? Aku peringatkan kalian. Di belakangku ada All Souls. Jangan macam-macam. Berani ganggu penyewaku. Aku sudah kerja keras hari ini. Aku. Lari berani lari. Kakak Fang Dong ganteng banget. Tampan dan keren banget. Aku sangat mengagumimu. Berani ganggu penyewaku. Kurasa aku penjepitmu. Empat wanita cantik. Kalian baik-baik saja? Untungnya kau datang tepat waktu. Kami semua baik-baik saja. Tak baik berlama-lama di sini. Mari kita pergi dulu. Siapa yang muncul? Tampaknya pemimpin kita benar. Sampah tetap sampah. Bukan masalah besar. Kau dari aliran jiwa semua. 4 pelindung kultus Wanling. Tuan mulia ular suci. Sektemu tak bisa tenang di dunia iblis. Datang ke dunia hanya bawa malapetaka. Tidak takat dihukum dewa. HMPH. Gereja kami adalah surga. Seluruh isi dunia ada dalam genggaman kami. Semuanya cuma semut. Mau menyerah sendiri atau kubantu? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Siapa aku ini? Tuan mulia itu Raja Iblis Ling. Oh, rupanya kau si perempuan iblis. Dunia iblis kami dan duniamu.
Air sumur tak campur air sungai. Urus saja urusanmu dan jangan banyak bicara. Pergilah sekarang. Aku akan anggap hari ini tak pernah terjadi. Tapi jika kau sentuh rambut kami, para iblis akan nyatakan perang saat ini juga. Kau pikir kami takut pada bangsa iblis? Bagaimana jika ditambah aku? Cheryl, kau juga di sini? Dan jika itu belum cukup, ditambah 4 kata. Santa Kinyun, entah apakah cukup. Pemimpin sudah memperkirakan. Penghuni surga Dongtian bukan manusia biasa. Tak kusangka kalian bertiga mantan master legendaris. Menarik. Sangat menghibur. Kakak Gao, apa yang mereka bicarakan? Rupanya dulu aku terlalu naif. Tak Kuzanka, tetanggaku ternyata 3 dewa legendaris. Aku pergi. Kalian bertiga bersembunyi dalam, lalu kenapa bicara dengan mereka, persetan dengan paman mereka? Ular, sudah terlambat untukmu pergi sekarang. Jika sebelumnya, aku masih takut pada kalian bertiga, dalam jebakan naga 9 langit. Kurasa kau tak bisa hasilkan sedikit ki sejati. Jadi ini kesalahanmu. Seharusnya aku lebih waspada. Andai saja grup Blackstone, bagaimana mungkin mengontrol jebakan naga 9 langit? Mantera terlarang kuno seperti ini. Lalu apa masalahnya? Kau seharusnya sudah tahu. Cukup tahu bahwa kau pantas mati. Bunuh mereka untukku. Tunggu, bukankah kau hanya mau uang lamaku? Aku akan memberikannya. Jika mau membunuh, serang saja langsung ke aku. Tolong lepaskan dia dulu. Aku tidak menyangka. Kau tetap si pecinta ulung. Pantasan banyak wanita cantik di sekitarmu. Kau mau aku melepaskannya? Ya, kau harus penuhi satu syarat. Syarat seperti apa? Sederhana. Aku mau kepalamu. Adik kecil, berdirilah tegak. Berikan kepalanya dan bawa ke langit. Ya. Bukankah kau mau kepalaku? Cepatlah, tapi kau harus tepati janji. Kau. Bagaimana kau bisa baik-baik? Kau baik-baik saja. Haraskah aku? Formasi naga terjebak 9 langit adalah mantra kuno terlarang. Kecuali para penjaga formasi. Bahkan Daluo Jinxian datang. Napasnya akan tertekan. Tapi kenapa Fang Dong baik-baik? Aku paham. Kakak Fang Dong sama sekali tak pakai energi sejati. Maksudmu kakak Fang Dong? Tubuhnya sudah sekuat itu tanpa energi? Ada apa? Dia mengabaikan formasi nagaku. Dasar orang aneh. Coba dengarkan, Nona. Kau kebanyakan baca novel fantasi? Kalau mau bunuh, cepatlah. Jangan bicara formasi. Bunuh dia untukku. Aku tak bisa, pantas saja. Formasi Kunlun tak mempan padanya. Tak kusangka ada yang bisa latih tubuh sekuat ini. Ini tubuh Fajra sejati, kita harus segera pergi. Lebih baik mundur. Aku akan ingat hari ini. Aku akan kembali dan bersiap. Lacak keberadaannya. Mau kabur? Bagaimana bisa lari secepat itu? Kenapa kau biarkan aku pergi? Jika kau berani menyentuhku, setiap helai rambutku, pemimpin kami akan memburumu. Kau anggap aku bodoh? Apapun yang terjadi, pemimpinmu tetap akan memburuku. Lebih baik selesaikan sekarang. Mau bunuh aku untuk selesaikan masalah? Bukannya kamu baru saja bilang iya? Kamu mau bunuh aku, jangan cari aku. Masalah para wanita cantik akan selesai segera. Urusan kita akan diselesaikan nanti. Langsung bunuh saja sekarang, atau kamu tidak akan bisa pergi. Songgren, kamu duluan. Kami yang hadang dia. Saya. Hei, sedang apa ini? Oh, aku paham. Mau cari masalah ya? Salah sasaran kamu. Aku lulusan S1, tidak terpengaruh tipu muslihatmu. Apa tunanganku agak gila? Tenang, dia hanya kurang informasi. Sampai sekarang dia belum tahu kejadian sebenarnya. Tidak boleh keterlaluan. Bahkan aku tahu dia ahli. Ini mungkin disebut penggemar buta. Harus bagaimana? Lepaskan aku. Bunuh saja aku. Kiraku aku tidak mau? Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Aku tidak percaya. Kenapa makan senjata di tanganmu? Ini cuma besi tua. Sekarang aku buang. Lihatlah, aku wanita lemah. Tolong lepaskan aku. Asalkan kau lepaskan aku rela lakukan apapun. Aku serius. Asalkan kau melepaskanku. Aku rela lakukan apapun. Nah, yang ini. Aduh sakit. Kau mau apa? Hei, sakit tahu. Tok 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 tok. Kakak Gaoleng, kenapa menarik telingaku? Tak lihat aku sedang sibuk. Cantik, cantik. Hina, tak tahu malu, mesom. Dasar bodoh.
Lonte tua. Apa salahku? Aku jomblo bertahun-tahun, buka toko daging kenapa? Lagi pula ini urusanku, urusanmu terlalu luas. Ulangi sekali lagi, kau tetap tak boleh jual daging. Tak berani, tak berani, tak berani. Ada, lepaskan. Ingat, jujurlah di luar nanti. Kalau berani ganggu aku lagi, awas kau kejebiri. Sesadis itu, tak bolehkah aku punya kebebasan? Pokoknya, ini peringatanku, kalau tak percaya, silakan coba. Mengapa nasibku sial begini? Aku kuma Tuan Tanah. Bebas pun tak punya. Jangan merajuk, menantu siapa yang diganti, tak mau pasangan main di luar. TAPI, tadi kau bilang menantu? Katakan jujur, apa tadi aku naksir cewek itu? Tidak, sumpah demi Tuhan, aku pasti gak suka sama dia. Cewek tadi tuh tua dan jelek lagi. Bajunya juga kusut, mana mungkin aku suka? Berani ngomong. Emangnya aku buta? Jangan-jangan, aku ngaku deh, tadi emang ada reaksi dikit. Tapi kan aku gak tahu kamu tunanganku, kata orang bijak dulu. Yang tidak tahu tidak bersalah. Kalau aku tahu kamu tunanganku, malaikat turun pun aku gak akan lihat. Papa, kali ini aku maafin. Tapi kalau berani ulang lagi, aku potong berengmu but rendam kaki. Bang Dongga. Hera ya. Selamat ya, Kakak Fangdong, akhirnya jomblonya hilang. Liyongda, dasar brengsek, katanya tunanganku lemah lembut. Ini mahari malbetina, kita belum beres. Wahaha. Absung. Sialan, siapa yang gomelin tuan kita? Shinar Kira, tapi darah Dewa Naga ini langka 1000 tahun sekali. Kamu malah nikahkan dengan manusia biasa. Apa ini gak salah? Betul Tuan, saya sudah selidiki. Keluarga Chu cuma punya banyak uang, lainnya gak ada gunanya. Kuma kilo aga biasa. Mana pantas untuk sana kita? Kamu tahu apa sih? Putri Chu itu kecantikan sejati. Untuk membuka darah Dewa Naga di diri Siner. Ini bagian dari prosesnya. Kenapa harus begini? Walaupun kekuatannya belum bangkit, dia tetap tak terkalahkan. Kamu benar. Tingkah laku Siner memang tak ada lawannya di dunia. Tapi, lawan sebenarnya ada di luar dunia fana. Siner kita menderita. Andai dia orang biasa, pasti lebih bahagia. Ini takdirnya. Sekarang kita harus bantu kekuatannya bangkit. Dia sudah temukan gadis yang tepat. Harus bagaimana lagi? Kita perlu tambahkan bahan bakar. Caranya gimana? Kalian bertiga harus turun gunung. Kakak Gaoleng, apa kamu benar-benar mau melakukan ini? Jika potensi kakak Wangdong sepenuhnya terbuka, kamu bisa berkuasa di 3 alam. Kamu akan menjadi ratu 3 alam. Apa kamu benar-benar mau menyerah? Walau aku lahir dari keluarga kaya, tapi uang dan kekuasaan tak pernah kuminati. Justru karena hal-hal ini, keluarga Chu tidak terasa seperti rumah, hanya cangkang yang dingin. Kamu benar. Popularitas dan kekayaan hanyalah fata morgana. Bukankah kita dulu berebut ini semua? Pada akhirnya, kesederhanaanlah kebenaran sejati. Karena itu aku memilih menyepi di pegunungan. Aksi bintang hari ini membuatku sadar dia pria sejati. Aku beruntung punya suami seperti dia. Ke depan, aku ingin hidup tenang bersamanya. Cari tempat sepi untuk hidup berdua. Siapa? Siapa yang muncul? Jangan bergerak, kubunuh kalian semua. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Aku datang hari ini, hanya ingin mengirimkan surat ancaman. Kau adalah dewa kematian. Kakak, kami tak pernah berselisih denganmu sebelumnya. Baru-baru ini pun tidak ada dendam. Berani kutanya ada masalah apa? Desa Neraka Melala, kepala melayang. Aku datang hari ini, hanya ingin memberitahumu. Suruh tuanmu bersiap-siap, aku ingin nyawanya. Dendam apa Lin Xin padamu? Ikuti saja aku, bilang aku tunangan Lin Xin. Tuning Jan, menarik sekali. Dia akan mati. Kalian harus maju. Tak takut darahmu tumpah? Apa arti takut mati? Aku hanya ingin tahu alasannya. Bersalah, tak bersalah. Dia jenius kultivasi langka. Jika dia tidak disingkirkan, masalah tak berujung. Jauhi dia sebelum terlambat. Lakukan sendiri. Tampaknya, harapanmu hidup tenang dengan sang tuan akan gagal. Dia benar. Bersalah. Tak bersalah. Bakat kultivasi sang tuan sangat langka. Banyak mata mengincar dewa pembunuh ini.
Ini mungkin baru awal. Jika tak bisa sembunyi, aku akan hadapi bersama Lin Xin. Walau aku lemah, tapi akan kucoba maksimal. Bantu suamiku menjelma naga, menerjang 9 langit. Ko Wenjie, apa rencanamu selanjutnya? Perlu kami bantu apa? Meski terbuka. Ini bukan hal sepele, jangan ikut campur dulu. Aku punya rencana. Halo ayah, aku butuh bantuanmu. Aku ingin ikut tender Tian Xuanzong 3 hari lagi. Akan kuajak tunanganku. Hei, Ada APA? Kakak pemilik kos menghela napas pagi-pagi. tak kesengka kakak, Gauling anak Raja Kekayan. Aku cuma pemilik kos kecil. Aku khawatir tak pantas untuknya. Kakak Gaoleng tidak bilang apa-apa. Kamu terlalu pesimis. Ini murah dan bagus. Aku tahu dia tak membenciku, tapi aku takut keluarganya meremehkanku. Aku akan segera menemui orang tuanya. Pasti aku akan dijauhi. Jangan khawatir. Siapa yang merendahkanmu? Kecuali ada yang gangguan otak. Tenang saja, tak perlu gelisah. Jenggon suruh aku mari. Halo istriku. Ya, baiklah, aku akan menunggumu sekarang. Halo istriku, aku sudah di depan pintu. Ah, oke. Kalau begitu berkendaralah pelan. Aku tunggu di depan pintu. Kenapa nama Tian Xuanzong terdengar familiar? Sepertinya pernah dengar di mana ya? Lin Shi. Kau ini. Han Zaija, halo lagi, masih secantik dulu. Siapa pria ini? Kalian saling kenal? Lin Xin, ini pacarku, Gao Tianyi. Cepat perkenalkan dirimu. Halo, Kak Gao. Aku Lin Xian. Kau yang dulu ngejar Xiao Jie. Kan, pantasan namanya tak asing. Apa maksud? Jangan salah paham. Begitulah cara Tianyi bicara. Langsung to the point. Sudah kukasih tahu dia kalau kau naksir aku. Mungkin dia cemburu Yulit. Kapan aku jadi gebetanmu? Sudah jelas kau ingin batalkan pertunangan. Aku juga setuju langsung. Lihat ucapanmu sendiri. Sepertimu ini berani menyetujui? Jangan mimpi katak ingin memakan angsa. Baik, aku takkan ganggu. Silakan menikmati. Apa arti kampungan itu? Kau berani meledek pakaku? Aku tidak bicara apa-apa. Tidak melakukan apa. Aku cuma ingin berdiri di sini. Ngapain kau berdiri di sini? Kampungan. Kau tempat ini macam apa? Minggir sana. Aku pergi. Kau hilang ya? Tempat ini punyamu, aku nunggu pacar. Kenapa harus pergi? Wah, kau punya pacar juga? Aku penasaran wanita macam apa. Buta atau pinkangka dia? Sampai mau sama orang kampung sepertimu? Malas jelaskan ke kamu. Lin Xin, maksudmu apa? Ku beri pelajaran. Masih berani langkang. Apa salahku? Kau yang harusnya sadar diri. Kau masih dendam karena ku tunggangi dulu. Sengaja mempermalukanku di sini. Minta maaf sekarang. Sudah kukatakan jangan baper mulu. Baik, aku cuma berdiri di sini. Kau yang carry masalah dan minta maaf. Untuk apa aku minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Diam dan minta maaf. Banyak bekot. Ku beri waktu 3 detik. Lutut sekarang juga. Minta maaf patu. Atau kakimu akan kupatahkan. Mobil sang Generasi muda sudah melihat Larry. Mana yang calon suamimu? Lin Xin masih ngapain? Ayo, kuperkenalkan ke orang tuaku. Halo paman dan bibi, namaku Lin Xin. Ini orang tua Ling Er. Ini tunanganku, Lin 11. Baik, baik. Anak sopan sekali. Mulai sekarang kita semua satu keluarga. Jangan sungkan sama kami. Baguslah. Hahaha. Aku tak bisa bicara. Uang di sini boleh dipakai bebas. Terima kasih paman. Aku tak mau kartunya. Aku bisa cari uang sendiri. Lumeyan, tak berprinsip. Aku tak kangen si kakek. Kalau begitu ambil kembali 50 miliar. Kalau ada keperluan, ubanshi ayak langsung. Ibu, ayah, kayaknya sudah waktunya. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Oh, 2 orang ini. Halo paman. Namaku Bai Xiaoyi. Dia teman baik Lin Xin. Karena dia teman baik menantumu, tentu pertemuan pertama harus sopan. Ini 1 miliar. Adia perkenalan. 1 miliar. Terima kasih paman. Hei, jangan diterima. Kapan kita jadi teman? Tadi kamu bilang begitu. Lin Xin, aku cuma bercanda.
Tak kukira kau menantu raja kekayaan. Bantu angku nanti ya. Jangan dibantu. Lajapila, kodok sepertiku tak pantas dengan angsa sepertimu. Lin Xan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lucy, apa yang terjadi ini? Tamparan ini untukmu. Kata-kata kasar ke suamiku. Jika ada kesempatan lagi. Ini tidak semudah itu. Aku salah tentang undian bonus ini. Menantu setelah ini, siapa berani mengganggumu? Ini pompa lengan bulat. Aku akan ganti rugi luka. Terima kasih paman, tapi aku orang yang bijaksana. Masyarakat harmonis. Semua harus bersikap sopan. Katakan putriku jago cari menantu, benar-benar berkualitas. Makin kubaca makin kusukai. Iya, masyarakat harmonis. Semua harus punya kualitas. Jangan bertengkar. Kualitas untuk yang berkualitas. Tamparan ini peringatan untukmu. Jika kau hina suamiku lagi, kau akan tahu arti tak berkualitas. Menantu baik, kita pergi dulu. Jangan buang waktu dengan omong kosong. Hahaha. Seumur hidup tak ada yang pukul orang desa sepertiku. Dia berani panjat pohon Raja Harta. Bagaimana jika dia balas dendam nanti? Dendam. Akan kuperlihatkan akibatnya nanti. Bibi. Maksudmu apa? Bukannya cuma uang, di dunia ini, pukulan adalah kebenaran. Rapat Kim anggan hari ini. Ada ahli dari berbagai kalangan. Gottverterku juga akan datang. Hari ini akan kulihat. Di matanya, lebih baik uang atau tidak. Tuan Kai sudah datang. Wah, ini kan Raja Kekayaan. Hari ini acara besar bagi para pendekar kita. Kenapa Dewa Kekayaan terhormat ikut meramaikan? Hahaha, Dozhusao, kamu bercanda. Tidak ada larangan masuk untuk orang kaya di sini. Hahaha, memang benar. Lelang hari ini pasti dimenangkan si Raja Kekayaan. Pasti akan bersinar. Linger, a Jack Sheener. Berkelilinglah. Ikuti ayahmu. Sapa teman lamanya. Siap, Bu. Kamu pergi. Silakan. Apa arti konferensi tender ini? Daxia punya dua sekte besar, utara dan selatan. Selatan ada kuil naga. Utara ada Taiyang Xuanzong, Sidiap 3 tahun. Taiyang Xuanzong akan mengeluarkan harta sebagai hadiah. Undang para pahlawan untuk ikut lelang. Siapa yang bisa menang, tak hanya dapat harta, tapi juga diakui resmi oleh Tian Xuanzong. Dapat perlindungan Tian Xuanzong. Ini hari penting bagi pendekar. Hari yang sangat istimewa. Oh, begitu. Bukan, bukankah keluargamu pebisnis? Apa yang kau lakukan di sini? Suamiku terlalu polos. Aku tak sadar akan ada masalah. Jika bisa menaklukkan Tian Xuanzong hari ini, semua masalah mungkin teratasi. Star, aku merindukanmu. Janji sesuatu padaku. Ada APA? Setelah lelang dimulai, kuharap kau juga ikut lelang. Aku. Tidak. Baru saja kau bilang, semua ahli yang hadir hari ini, jika aku turun ke gelanggang, jangan sampai disalahgunakan jadi sampah. Suamiku, kau bukan sampah. Kau lupa betapa gagahnya dirimu di hutan waktu itu. Satu orang memukuli habis para penjahat itu. Aku tak tahu apa yang terjadi hari itu. Aku melihatmu diganggu. Aku benar-benar kesal. Mungkin keberuntungan. Kalau tidak, aku cuma manusia biasa. Bagaimana bisa kalahkan para penjahat itu? Utusan sudah tiba. Sampai jumpa nanti, utusan merah emas. Angkat itu. Open Heaven Slash adalah pusaka kuno. Berani bertanya pada utusan. Dari mana asalnya ini? Ini hasil pertaruhan nyawa suzerainku. Kebetulan aku pelajari dari Sumeru Xianshan. Hari ini pusaka ini akan jadi hadiah lelang. Semua pahlawan harap berusaha maksimal. Tunjukkan kekuatan super kalian. Tian Xuanzong sampai mengeluarkan pusaka ilahi. Sulit sekali jadi yang teratas. Kau harus lebih hati-hati nanti. Aku bicara padamu. Kau dengar aku? Aku lihat benda ini. Kok semakin mirip masa kecilku? Bagaimana dengan Erik Pematong Tepu IT? Jangan ngawur. Meski tebesan langit berbentuk seperti sabit, ini salah satu dari 10 senjata ilahi kuno terhebat. Pedang ini menyimpan kekuatan tertinggi. Satu tebasan bisa memotong sungai dan menghentikan arus. Aku ingat sekarang.
Ini sabit yang kugunakan untuk memotong tebu waktu kecil. Lihat tendeti gagang peso itu. Kubuat waktu masih kecil. Kubilang diam kau sekarang. Bisa bahaya kalau ada yang dengar. Tian Xuanzong sampai jadikan ilmu langka ini sebagai hadiah. Cara jadi pemenang hari ini pasti tidak mudah, ya? Tak serumit yang kubayangkan. Pilar naga ini bagus. Ada 7 mata formasi di pilar naga ini. Cukup salurkan energi QMU untuk mengaktifkan mata formasi yang mengaktifkan paling banyak. Dial pemenang hari ini. Kau ini pahlawan terkenal. Masih takut mencoba sekarang? Ini cuma pilar naga. Aku duluan. Tak disangka pilar naga punya kekuatan sehebat ini. Tadi lupa ku sampaikan, pilar naga ini tercipta dari kekacauan langit bumi. Selama puluhan ribu tahun, menyimpan kekuatan penghancur dunia. Jika energi spiritual tak memadai, tak hanya gagal aktifkan mata formasi, justru akan dimakan kekuatan ilahi. Ringannya cedera otot dan tulang, parahnya tewas seketika. Utusan Yinghong. Kau menciptakan benda seperti ini. Bukankah itu seperti ingin membunuh semua orang? Ingin memakai mahkota, harus sanggup menanggung beratnya. Menang hari ini, semua ini sekurila. Jika kau lolos, kau boleh mengundurkan diri sekarang. Utusan Jinghong benar. Open Heaven Slash adalah senjata suci kuno. Tak mungkin mudah mendapatkannya. Aku, Zhao, bersedia mencoba. Satu lagi menyala. Berani bertanya pada utusan Jinghong, dan kurasa aku berhasil. Master Zhao memiliki kemampuan hebat. 2 mata formasi bisa aktif bersamaan. Jika tak ada yang bisa melampaui, pemimpin hari ini adalah Zhao. Daftar ini kami serahkan. Hahaha. Sekte kecil berani jadi pemimpin? Siapa kau? Aku Shongguanyang. Atas perintah ayahku merebut senjata gaib. Mohon maklum. Astaga, kenapa bisa dia? Ayo pergi. Ayo pergi. Dia siapa? Jangan khawatir, langsung pergi saja. Berhenti Nona Chu. Mau pergi kemana? Apa latihanku ada hubungannya denganmu? Lelucon ini sudah terlalu sering menimpa kami. Bagaimana mungkin tidak penting? Bagaimana bisa terjadi? Bapak angkatnya adalah dia. Mengandalkan statusnya sebagai putri raja kaya. Mencuri sepatu kecilku tanpa alasan. Putri Kai Wong, ini tidak mudah. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Ini hanya uang. 1 tamparan, 1 miliar. Tuan Shengguan, keluarga Chu kami dan keluarga Shangguanmu. Air sumur tak pernah melukai air sungai. Apakah karena ini kalian? Apakah mereka berdua bermusuhan dengan keluarga Chu? Itu tidak benar. Jika ini terjadi sebelumnya, tidak masalah. Tapi sekarang keluarga Gao bergabung dengan Shangguan. Kepala keluarga Gao mengakui ayahku sebagai bapak angkat. Menurut garis senioritas, dia adalah anak angkatku. Lalu anak angkatku dihina. Sebagai bapak angkat, bagaimana bisa diam? Apa yang kau mau? Sederhana. Bagaimana putri itu memukul anak angkatku? Akan kuserahkan pada putraku untuk membalas. Wang Shengguan, jangan keterlaluan. Saya adalah raja. Keluarga Chu adalah yang terkaya di dunia. Kau pikir aku takut? Percaya atau tidak? Akan kubinasakan kau dengan uang. Kalau begitu saya ingin mencobanya. Seperti apa rasanya dipukul pakai uang? Baik, akan kupenuhi keinginanmu. Ces auront ton cap bien tutu. Saya 50 miliar. 50 Milliarden. Ya ampun. 50 miliar bisa menghabiskan seumur hidup. Kesempatan ini tak datang setiap saat. Shongguan Guzi. Ada pepatah, manusia mati demi uang, burung mati demi makanan. Yang salahkan kami hari ini. Gottvater. Ayo. Empat, 4x4 JK. Tak kuduga Shangguan Gongzi masih muda. Sudah mencapai tingkat master sejati. Luar biasa. Kepalaku, Shangguan Yang, bernilai 50 miliar yuan. Siapa yang mau mengambilnya? Silakan datang dan coba. Kau tidak apa-apa? Bos Shongguan. Ini tempat apa?
Kami semua praktisi bela diri. Mau menyerah demi uang? Jangan sebut 50 miliar, bahkan 5 triliun. Kita tak boleh lakukan hal hina. Raja Kekayan. Ini salahmu. Kira kami datang demi uang, melakukan hal melawan nurani? Kenapa tak berlutut dan minta maaf? Atau kau takkan bisa pergi hari ini? Lutut. 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 Ko sang utuzan. Apako anya akan diam? Huan Sang. Hari ini Repat Kemenangan Tiang Xuan Zangku. Semua tamu harus dihormati. Berani lakukan ini di hadapanku? Kau berani membunuh? Laporkan ke utusan. Dangga kata-katamu tadi. Jika ada yang bukan tamu di sini, kami tak melanggar aturan, kan? Jika bukan karena tamu sekte Tian Xuanku, bukan urusanku, tapi karena kau datang, bagaimana bukan tamu Tian Xuan Sek? Tidak. Salah satunya adalah dia. Itu dia. Aku tidak bicara omong kosong. Kenapa keluarga Chu tidak dianggap tamu lagi? Sudah terkenal. Datanglah ke pasukan perampok. Ada token yang dibagikan Tian Xuanzong. Dia sedang bercanda? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini token dari Tian Xuanzong untuk keluarga Chu. Kalian curiga ini palsu? Keluarga Chu sangat kaya. Punya token tentu bukan hal aneh. Tapi, apa hubungan token keluarga Chu dengan dia? Dia tunanganku. Ikut dengan kami. Kamu yang sedang bercanda. Dia cuma tunanganmu. Tunangan artinya belum menikah. Jadi dia bukan anggota keluarga Chu, kan? Kamu benar. Berdasarkan aturan, aku ambil token ini. Aku bisa bawa siapa saja ke sini. Apa maumu? Menurut utusan Jinghong, kalau bukan karena tamu hari ini, tentu dia tidak akan menyerang. Kebetulan kami punya konflik. Harus diselesaikan di sini. Boleh kan? Tentu saja. Kalau ada yang langgar aturan, membela orang lain, bukan tidak mungkin. Kalau begitu, Jangan salahkan kami patuhi aturan. Jangan keterlaluan menipu. Kira keluarga Chu bisa diremehkan? Siapa berani sentimen untuk hari ini? Takter. Tunggu apa lagi? Lisian, aku tantangmu resmi. Hari ini skorku tinggi. Hidup dan mati. Jonggon Berani. Anak baptisku patuh aturan. Siapa berani menggelanji? Shengwan Yang, takin second. Tunggu, bawa Shinar dulu. Aku tetap di sini dengan ayahmu. Siapa berani bergerak? Zinariai. Rambut pun harus langkahi mayat kami dulu. Kalian dengar kehendak Tuhan? Aku dengar Bapak Baptis. Jika ada yang cari mati, jangan salahkan aku. Hei tunggu dulu. Token yang kau sebut tadi, sepertinya aku punya yang mirip. Apa? Kau Piker Token Tiang Xuanzong. Ini lobak pasar sayur biasa, sampah pun bisa punya ini. Jangan banyak bicara dengan mereka. Mereka tak mau biarkan kita pergi. Biarkan Chu Zhongtian l'un d'un gigalian. Paman, aku benar-benar tidak bohong. Tunggu aku akan mencarinya. Baik, kami beri waktu tambahan. Jika kau benar bisa keluarkan token, aku Bai Xiaojie akan jadi anjingmu. Jika tidak bisa temukan, bersiaplah mati. Continue. Token APA, apa bedanya dengan yang kami pegang? Sudah kukatakan kau mau palsukan. Kau juga harus palsukan. Ambil saja besi tua sembarangan. Bilang ini token Tian Xuanzong. Token Tiang Xuanzong palsu. Kejahatannya harus dihukum. Tunggu kesenangan ini. Bisa pinjamkan token di tanganmu? Ini perintah pemimpin sekte Tian Xuan. Ini adalah perintah Tian Xuanzongzu. Apa dekret suzerain itu? Pemimpin muda ini bukan main-main. Apa kau salah baca? Memang pantas dekret suzerain. Unik. Aku tak mungkin salah. Lihat perintah ini. Suzerain. Bagaimana mungkin? Bahkan ayah baptisku hanya punya token emas. Mana mungkin orang udik punya suzerain? Ini pasti palsu. Ya mustahil. Apa yang kau lakukan? Cepat rapikan barang darah. Memalsukan perintah klan. Itu kejahatan berat. Cukup untuk hari ini. Paman, aku tak meniru ini. Token ini diberikan orang lain padaku. Kulihat dia dan token di tanganmu. Lebih mirip. Jadi kupikir ambil saja. Aku tak bohong pada Raja Kekayan. Kau sangat melindungi menantumu. Kini ku mengerti caramu lolos dari Tian Xuanzong. Ucapanku benar. Ini tak ada hubungannya denganmu. Nanti akan kujelaskan pada mereka. Tak perlu bicara dengan mereka. Karena aku menantu Chu Zhang. Walau kau buat malapetaka, aku akan menanggungnya bersamamu. Bahkan jika kau mati, Keluarga Chu kami tak akan meninggalkan keluarga.
Laporkan pada utusan. Orang ini memalsukan token perintah suzerain. Kejahatannya pantas dihukum. Serahkan keputusan pada utusan. Aku ingin lihat siapa berani. Kepala polisi. Jika mau, bunuh kami semua. Utusan Jinghong. Kau dengar sendiri. Keluarga raja kekayaan sengaja melawan Tian Xuanzong. Jika tak membunuhnya, Dai mana harga diri Tiang Xuanzong? Yang terakhir akan temui suzerain. Perintah suzerain, jika bertemu sang master, kau tak bisa menunggu. Cepat berlutut. apakah tokennya asli? Bagaimana mungkin? Golden Messenger, APA Kausalabaka? Bagaimana dia bisa diam? Token Saffron itu unik, mana mungkin aku salah? Kau kurang ajar, dosanya pantas dihukum, diseret ke sana-sini lalu dipotong. Aduh, Pelindung Zuki, maafkan hamba. Hamba tidak bermaksud. Utusan bersih tak bersalah, orang bijak tak bersalah. Pelindung, ampunilah kami. Tuhan, Tuhan, Tolong ayah baptisku. Penjaga, tunggu sebentar. Kurasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Sudah terkenal, Rapat Tinder Tiang Xuanzong, yang diundang semua pendekar bela diri. Makin tinggi kemampuan, makin tinggi level token undangan. Pria ini lebih panjang usia dari manusia biasa. Tidak ada fluktuasi aura. Sovereign, bagaimana mungkin dia memberi token level tertinggi? Benar, horor. Tokennya pasti dicuri. Dasar Kampungan. Bahkan perintah ketua sekte berani dicuri Linsin. Jika asal token tak diungkap hari ini, kau takkan keluar hidup-hidup. Menentu kita memang luar biasa. Pertemuan pertama kali, mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga. Baroninnya, ini bahkan perintah penguasa, berani mencuri kartu. Hahaha. Pantas jadi menantu keluarga Chu. Haha Lin Xan. Kalau ada yang mau diungkapkan, katakan. Jangan khawatir, curi atau tidak. Sudahlah, aku Chu Linger takkan menyalahkanmu. Bahkan jika kau mati, kita akan mati bersama, hadapi dengan gagah. Aku benar-benar tidak mencurinya. Aku tak tahu apa benda itu. Seorang wanita datang ke rumahku, lalu kubuatkan dia sop ayam. Dia berterima kasih, lalu memberiku ini. Astaga, mereka bisa bersaksi untukku. Tanya saja pada mereka jika tak percaya. Menuka token dengen sup ayam? Linsin, kau mau membual lebih kencang? Anak ini, katakanlah yang sebenarnya. Atau jangan salahin aku jadi kicam. Apa yang dia katakan benar? Kenapa kau di sini? Kami tidak datang. Siapa yang jadi saksi kalian? Siapa mereka ini? Izinkan saya perkenalkan kalian. Mereka tiga penyewa saya. Saya pemilik kos mereka. Penyewa dan sampah datang hari ini. Kau tahu ini tempat APA? Pergi dari sini. Cari mati. Berani. Siapa berani bergerak? Nona Yinghong. Kami hanya ingin pastikan, kakak kos dan adikku tidak melakukan kesalahan bicara. Jadi kami datang mengawasi. Bagaimana kelanjutannya? Kami cuma ingin menyaksikan. Aku percaya ketua sekte kalian. Tidak akan menukar token dengan semua kuksup. Tanya saja padanya sup apa yang diminum. Seberapa berharganya kartu itu? Getaran energi spiritual mereka aneh. Pasti bukan orang sembarangan. Hari ini jangan cari masalah. Dari mana kalian dapat token ini? Sementara kesampingkan dulu. Akan kulaporkan pada guru nanti. Baik pertemuan pemenang. Silakan lanjutkan. Masalah lain kita bicarakan nanti. Kenapa kamu di sini? Kakak Gaoleng. Siapa yang ganggu kalian dan kakak Fangdong? Tunjukkan siapa. Kuhabiskan darahnya. Sudah kubilang, kalian bertiga bisa berhenti? Kakak sudah permintaan dariku hari ini. Hei, kamu tidak datang. Kamu dalam masalah besar. Tak ada yang minta kamu berterima kasih. Mengeluh. Tidak apa, tidak masalah. Kalian bertiga saudari dekat Linger. Ya, nanti berikan nomor rekeningmu. Aku akan beri masing-masing 1 miliar. Ini aja perkenalan kita. Terima kasih, Paman. Sama-sama untuk kalian bertiga. Kalian hutang sewa berbulan-bulan. Lunasi hutang sewa nanti. Kalau tak bayar, hutang akan menumpuk dan kalian kesal. Baik, Antikan. Keluarga Shangguan dan aku tak pernah berurusan. Hari ini tak akan kubiarkan. Apa yang terjadi nanti, kalian sembunyi di belakangku. Tuan muda hebat telah nyalakan 4 mata formasi. Siapa lagi yang mau mencoba? 4 mata. Ini realm divisi Timur Agung. Siapa bisa kalahkan ini? Kalau tak hati-hati, nyawa bisa melayang. Aku tidak tahu. Jika tak ada yang maju ke panggung, maka akan kuumumkan pemenangnya. Kuputuskan pemenangnya adalah sang utusan. Tunggu, Tinder dan Wanzong bukan main-main.
Banyak pahlawan datang hari ini. Jika menang semudah ini, sungguh tak memuaskan. Maksud Tuan Shangguan adalah, Karena orang ini punya token ketua sekte, berarti tingkat kultivasinya sangat tinggi. Mengapa tak biarkan dia mencoba? Sekalian buka wawasan kita. Haha, Lenggon dan Batisku Kessel, lupakan saja. Aku cuma ingin makan melon di sana. Kalian lanjutkan? Ayolah, kalau tak punya kekuatan luar biasa, mengapa pemimpin sekte berikan padamu? Apa kau meremehkan kami? Atau merendahkan Tiang Xuanzong? Kalau gitu jangan bicara begitu. Biarkan aku yang maju. Baik, kau bisa jelaskan pada mereka. Tenang, saudara Fang Dong, kau kan sudah lihat lipstikku. Paman dan Bibi, retorika si iblis kecil memang terbaik. Pasti akan lindungi kita. Iblis kecil, berhenti. Tuan Tanahku bilang, dia jenius bela diri langka sepanjang zaman. Pilar Panlong bukan masalah baginya. Dia juga bilang, Ce muadi s'y sans pas. Menyebut kami sampah, kurasa kau mencari mati. Hari ini kau harus naik. Aku ingin lihat kemampuanmu. Naik, naik, naik. tadi aku bagus, kan? Sangat bagus sempurna. Hanya saja, aku ingin mencekapmu sekarang. Aku Lin Xin. Kau benar-benar hebat. Kumohon, Tuan Lin. Aku tak bisa bergerak. Mau ku bantu? Diam. Tuan Tanah, ayo. Kami disiapkan untuk Wu Liming. Suami tak bisa kabur hari ini. Jangan biarkan dia tertawa. Tunggu, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana jika aku menikah lagi? Jangan takut. Tuan, ayah mertua. Aku punya uang. Jika kau mati, di tanggal 15 tahun baru, akan kubakar uang kertas untukmu. Biar kau makan minum pedadi alam bakar. Menanta keluarga, Chu ini paling berani. Apa yang kau takutkan? Kalau mampu, biar mereka menyiksamu. Ayah mertua tercinta, ibu mertua, 3 wanita cantik, tolong jangan suruh aku pergi. Tak bolehkah aku pergi? Dosa apa yang kau perbuat? Aku benar. Bisakah dia melakukannya? Bukankah itu gila? Jangan khawatir, kakak Gaoleng. Kakak Tuan Tanah lebih kuat dari yang kau kira. Pilar Panlong saja tak bisa menghentikannya. Kita hanya bisa berusaha maksimal. Suami malang ini. Apa yang kau lakukan, Kampungan? Cepat tunjukkan keahlianmu. Jangan buang waktu, banyak orang menonton. Jika belum juga dilakukan, aku yang bantu. Tuan Lin Silicon. Atlet penantang. Tak disangka, Subdewa Phoenix sangat kuat. Kultivasi 3 tahun lalu kini tercapai. Hei, jika bertemu dewa lagi, pasti akan kubalas budi baikmu. Dewab. Jinghong, hentikan dia. Tunggu sebentar. Menantu Sian, waspadalah. Katakan, cari pengrajin terbaik untuk menantu berbakatku. Bua Petit Mati dari Emma Murni. Aneh. Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Tiang naga ini tidak mungkin rusak, kan? Apa itu 7 bintang liansu? Kudengar hanya di alam dewa bumi, bisa menyalakan 7 mantra sekaligus. Mungkinkah dia yang datang? Surupergie. Peti emas murni dibatalkan. Buat Compatin Emma Padadulu un tutu. Le Takan di Tonga Silsila Keluargachu. Silsilah keluarga. Coba lihat saja. Baiklah. Hei, permisi. Apakah ini surat izin? Jinghong baru saja banyak bersalah. Mohon guru abadi maafkan dosanya. Mohon guru abadi maafkan dosanya. Hei, lubang APA lagi yang kau kalian taku? Aku sudah lakukan permintaanmu. Tolong lepaskan aku. Aku hanya tuan tanah kecil. Tuan, banyak orang yang berbisik di sini. Ikuti aku ke suatu tempat. Ada yang ingin menemuimu. Jangan buat lubang lagi untukku. Sudah cukup. Kutu tidak gatal. Linger. Aku akan urus sesuatu dulu. Tunggu aku memimpin jalan. Terima kasih, abadi. Abadi, kumohon. Kakak Gaoleng punya utang kepala dan guru. Lihat sendiri. Berhenti untukku.
Ini semua gara-gara kalian brengsek, membuatku ikut jadi bodoh. Kenapa tidak berlutut dan minta maaf ke Nona Chu? Nona Chu, kami salah. Tolong angkat tanganmu. Lepaskan kami. Nona Chu, maafkan kami. Jika kau melepaskan kami kali ini, di hidup selanjutnya aku akan jadi sapi dan kuda untukmu dan Dewa Lin. Jadilah kuda, kumohon. Hari ini kau 3 kali 5 kali. Saat aku ingin membunuh suamiku, kenapa tak terpikir olehmu jika kulepaskan kalian hari ini? Aku bukan cinta pertamaku. Kakak, tolong bantu aku. Sepertinya hari ini ada pesta lagi. Kakak Gaoleng, ajak paman dan bibimu berputar dulu. Adegan berikut mungkin tak pantas untukmu. Selesaikan. Nona Chu, siapa lagi? Katakan saja. Hari ini kami bertiga. Ada satu yang penting. Aku balas dendam lama dan barumu sekaligus. Nona Chu, aku salah. Aku juga dibutakan penjahat. Hati ini sempat tertutup. Berikan aku kesempatan lagi. Kau baru saja lolos. Bukan permintaan maaf. Hari ini kau akan bayar perbuatanmu. Siapa yang akan keluar? Kenapa bisa? Manusia adalah nafas para iblis. Tidak baik berlama-lama di sini. Kita pergi dulu. Bagaimana dengan Li Xin? Dia belum kembali. Xiao Yu iblis kecil. Kalian bawa kakak Gaoleng dan paman bibi mundur dulu. Aku tunggu di sini sampai kakak pemilik rumah kembali. Kakak Gaoleng, ayo pergi. Kalau begitu hati-hati. Segera hubungi jika ada masalah. Lin Xin dan Xiao Yu tidak apa-apakan? Sinyal HP juga tidak bisa. Dengan kekuatan kakak Ling Yun dan kakak pemilik rumah, seharusnya aman. Tapi entah kenapa, aku terus merasa gelisah. Aku juga merasakannya. Kalian tunggu bersama kakak Gaoleng dulu. Aku akan kembali untuk memeriksa. Aku kembali. Lihat siapa yang kubawa. Ini dia. Perkenalkan teman lama kita, Yi Qinglong. Sesungguhnya pemimpin seks Tianxian. Kebetulan yang luar biasa. Andai tahu itu dia, kita tak perlu repot tadi. Qingglong, t'es la menmi caca qui pardonne doit saudari. Aku peringatkan. Kau boleh datang sebagai tamu. Tapi jangan harap tinggal di sini. Bagaimana cara Xiao Sui bicara? Ini pemimpin sekte Tianxuan. Caca qui partida papa. Dengan status kedua saudari ini, aku bisa berbuat semauku pada kalian. Itu sudah berlalu. Lupakan saja. Tak peduli siapa kita sekarang. Tak pengaruhi hubungan kita sebagai saudari. Kos et tuju. Kakak pemilik kos. Terserah kau, bagaimanapun identitasmu. Jangan lupa bayar bulanan. Jangan terus berdiri. Masuk dan istirahatlah. Nanti aku masak sendiri. Kita makan bersama enak-enak. Oh iya, bagaimana dengan kakak Ling Yun? Kenapa tak kelihatan dia? Dia tidak pulang bersamamu? Aku tak melihatnya. Saat aku keluar dengan pemimpin sekte Ye, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Kakak Ling Yun mungkin ada masalah. Siapa yang akan muncul? Kakak pemilik kos yang memberikannya padamu. Ponsel Ger anak kedua yang sudah menikah. Dan tanda ini. Membunuh lagi. Kecelakaan kakak Ling Yun pasti ada hubungannya dengannya. 30.000 murid sekte Tianxuanku. Siap kugunakan kapan saja untuk guru abadi dan 3 saudari ini. Jangan panik. Sekarang nyawa orang di Tenggon mereka. Kita tak bisa gegabah dulu. Lalu tak bisa hanya menunggu di sini. Jika terjadi sesuatu pada kakak Ling Yun, seumur hidupku tak bisa tidur nyenyak. Aku punya cara, tapi agak berisiko. Jika gagal, nyawa kita semua taruhannya. Cepat katakan. Asal bisa selamatkan kakak Ling Yun, bayar aku mati seratus kali. Karena ini sudah takdir. Lebih baik kita berani menghadapi. Bukankah ada pepatah, mau kepala dipenggal di hari pernikahan? Kalau budget 3 hari lagi kita, buatlah pernikahan yang megah. Hanya dengan begitu, baru kita bisa selamatkan Lin Yunjin dan dalangnya. Lin Xin, kuharap kau jadi pahlawanku. Aku yakin kau bisa lindungi kami semua. Bisa menikahimu adalah berkah terbesarku. Entah apakah aku mampu melindungimu.
Tapi ku berjanji, siapa yang berani sentuh rambutmu, langkahi mayatku dulu. Hadirin, hari ini putriku menikah. Bibi siapkan anggur. Silakan minum bersama. Selain itu, kudengar ada yang mengancam. Mau mengacau pernikahan ini, minta kepala kami, siapapun pelakunya. Keluarga Chu punya prinsip, lebih baik mati daripada menyerah. Kepala kami ada di sini, silakan ambil jika berani. Kebetulan, puluhan pemburu naga Chu juga datang. Rajanya sangat berani. Puluhan anggota keluarga Chu. Harusnya kami berterima kasih. Kakang Chu, Wentai, jika benar mau berkelahi. Aku, sudahlah kawan. Ikut aku. Layaknya Raja Harta Sejati. Sungguh berani. Apa maksudmu datang? Aku tidak undang kau. Acara semeriah ini, tentu aku datang minta minum. Rajanya kaya pasti takut. Semua tamu harus dihormati, karena Tuan Shangguan datang. Keluarga Chu tak kekurangan anggur. Hanya saja anggur kami asam. Entah Tuan sanggup meminumnya. Nona Chu terlalu banyak berpikir. Saya Shangguan. Saya hanya suka minum yang asam. Semakin asam anggur ini, semakin nikmat saya meneguknya. Ku bilang Shangguan Gongzi. Hari ini ada pernikahan. Kau tidak diundang. Berani datang tanpa undangan. Jaga sopan santun. Benar juga, anggur asam ini sebenarnya isyarat halus untukmu, agar bisa pergi dengan hormat. Tak ada niat menggila. Tapi saya bicara jujur. Anggur keluarga Chu bisa saya minum. Tapi jika untuk minum pernikahan, tak sepadan dengan taruhan nyawa. Apa maksudmu? Karena Wentai si penghantam petir tak dihiraukan. Shangguan Ying, ini hari bahagiaku. Langgongzi, Kusala Sangka. Kau yang bisa buat pilar naga. Jenius 7 bintang yang tak tertandingi. Saya Shangguan Ying, hanya Grand Master biasa. Mana berani ganggu pernikahanmu? Pegaslah kalau begitu. Hanya saja saya punya beberapa teman. Entah mereka setuju atau tidak. Hati-hati, itu napas iblis. Pantasan dia begitu sombong. Saya juga punya bala bantuan. Kau ini siapa? Perkenalkan pada Sunga. Mereka 3 dari 4 jenderal di bawah kultus Wan Ning. Ular Susi, Hitam Ja dan Putih Ja. Apa 4 jenderal gereja jiwa? Mentai si pelari petir. Ya? Tadi kutanya siapa mereka? Sekarang saya beritahu. Beritahu langkah berikutnya. Apa maksudmu? Saya hanya bertanya. Ayo minum. Minum. Ini milik kakak pemilik tanah saya. Apa? Belum cukup dipukul kemarin? Oh, benar? Sungguh hebat. Waktu itu dikendalikan oleh formasi. Aku sangat marah. Hanya kurang dari sepertiga yang terlepas. Hari ini kekuatan asliku. Jangan bicara sembarangan. Apa Ling Yun ada padamu? Memangnya kenapa kalau iya? Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Pemimpin sekte suka fisiknya Sang Santa King Yun. Cuma mengajaknya minum teh. Jika Ling Yun terluka olehmu, aku akan lawanmu sampai mati. Besar mulut. Pemimpin sudah memerintahkan. Hadiah bagi yang tunduk. Pelanggar dibunuh tanpa ampun. Sudah. Kau hanya mau kepalaku kan? Kepalaku ada di sini. Serkan Ling Yanjun. Kepalaku bisa kau ambil. Baik. Akan kuabulkan. Lampaui dulu mayatku. Lion Air. Seba apa saudarimu? Aku tahu mereka bukan orang biasa. Tak kusangka mereka sehebat itu. Berani sekali Shangguan yang lawan aku? Kenapa tidak? Nether Fan. Kau adalah dewa kematian. Tampaknya Senya Musut et la Berkimpularini. Dewa pembunuh? Kau juga bersekongkol dengan gereja semua jiwa? Haha. Gereja semua jiwa tak layak disamakan denganku. Dewa pembunuh, perhatikan ucapanmu. Aku selalu bicara seperti ini. Siapa lagi yang tak puas? Niat membunuh yang begitu kuat. Tampaknya dewa pembunuh lebih kuat dari perkiraan. Sepertinya kita benar-benar dalam masalah. Senior, kau harus urusi suamiku. Aku tak punya alasan lagi. Nyawa suami istri kami, ambil saja. Tapi jangan sakiti keluarga dan temanku. Mereka adalah raja penyihir.
Hari ini aku akan membunuh seseorang. Hanya anak bernama Yun ini. Segera putus hubungan dengannya. Kujamin semua di sini akan selamat. Aku istri Lin 11. Lahir untuk tidur bersama. Mati di titik yang sama. Hidup dan mati. Kita akan tetap bersama. Kenapa aku merasa ada yang salah? Jangan khawatir, suamiku. Meski harus 1000 kali terluka, aku takkan pernah meninggalkanmu. Bukan itu yang kemaksud. Maksudku suara orang ini. Kenapa terdengar sangat familiar? Dan postur tubuhnya, nada suaranya semakin mirip. Jangan lancang bicara sembarangan di sini. Tuan Dewa Pembunuh, bersama Dewa Lu dan Dewa Penghancur, 3 dewa sejati. Di dunia ini, selain Kaisar Zun dan pemimpin kultus Waning, tak ada yang bisa menyaingi. Bagaimana kau orang kampung bisa tahu? Tidak, semakin lama semakin mirip. Bayar kulihat. Oh, aku tahu siapa kau. Oh, aku tahu siapa kamu. Kamu salah orang. Jangan mengaku sendiri, kan? Aku tak sebut siapa dirimu. Bagaimana kau tahu tentangku? Ayolah, berhenti main. Ambil saja. Jangan diambil. Bisa kau ambil? Kalau tidak kau ambil, aku bisa sendiri. Kau hanya, hei, biar aku yang lepas. Apa yang terjadi di sini? Apa Tuan Tanah Kinol Dua Pembunuh? Pergi dari sini. Membunuh dewa itu dilakukannya sendiri. En Kurkan tu Jukirajaon dalam 3 hari. Sehebat apapun Fang Dong. Mustahil Kenal de Wakemation. Sudahlah, jangan cari masalah. Aku benar tak bisa? Banyak orang sedang lihat. San Niang. Lama tak jumpa, masih secantik dulu. Hanya kau yang bisa bicara. Apa masih kau lakukan? Kenapa tak perkenalkan menantuku? San Yang, ini Chu Linger. Istriku, Linger. Ini bibiku. Halo San Niang. Maaf. Menantuku cantik sekali. Kau seperti bidadari. Aku San Niangnya Lin King. Jika dia berani ganggu kau nanti, Lapor ke San Niang. kuhancurkan kakinya. San Niang, ini mertuaku. Ibu mertua. Ini temanku. Xiao Yao Xiao Shue. Allô, tante. Baik. Maaf. Aku senang sekali. Mulai sekarang kita satu keluarga. Oh, Tant. Aku mau tanya. Karena kau istri ketiga Lin Xing, tapi kenapa kau mau bunuh dia dulu? Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuat anak ini pengecut? Kalau aku tidak mau memaksanya, kapan dia akan sadar? San Niang memaksaku untuk melupakannya. Tapi di hari pernikahan besar itu, ambil pos pertamaku. Apa yang terjadi? Omong kosong kalau aku tak menulis itu. Apa kalian buru-buru menikahkan menantu? Aku masih menunggu cucuku. Tuan Shashinku, Jureja All Souls, berkali-kali carry masalah dengan saudara Tuan Tanah. Dia juga menculik salah satu saudari kami. Anda harus memutuskan untuk kami. Ya, mereka menculik teman kami. Nenek ini sudah pensiun bertahun-tahun. Apa gereja All Souls tak tahu marga kalian? Segera kembalikan teman anakku padaku. Sedikit saja hilang di hadapanmu. Aku akan hancurkan tulangmu dan bunuh dewa-dewa. Tetap aman. Lihat pemimpin. All Souls, kalian tak tinggal di dunia iblis. Kenapa kalian di sini? Takut tidak terkutuk? Kutukan Tuhan Ha. Tingkat 9 seni iblis Tongxian. Ya, sepertinya kalian memang punya mata. Seni iblis Heafinspanku tembus tingkat 9. Tak ada lawan D3, alam semesta. Apa itu malpetaka? Tidak, beritahu ibu yang tak terkalahkan. Monster tua ini benar tembus tingkat 9. Bibi, kami akan maju dan mundur bersamamu. Hidup dan mati. Tak perlu. Ada beberapa orang tua seperti kami. Mana mungkin biarkan teman sinar bertindak? Kakak, adik kedua, berhenti bersembunyi. Muncul sekarang. Zijidan Huang Dewa Jalan yang hilang. Cahaya darah pemusnahan adalah dewa kehancuran. Tak kusangka zoimor hidupku. Bisa menyaksikan 3 dewa berkumpul langsung. Pengalaman yang takkan terlupakan seumur hidup. Kalau bukan karena takut mati, aku penjaga gawang. Sungguh ingin bertarung dengan mereka. Semua jiwa, entah apakah kita bertiga bersatu, mampu pecahkan tingkat 9 ilha setan Tongtian? Kehancuran. Lucifer, kita bertiga pernah bertemu. Ini urusan gereja, semua jiwa dan semut-semut ini. Jangan ikut campur urusan ini. Pemimpin memang benar. Dewa takkan berurusan dengan orang tak berarti. Lebih baik jalin hubungan dengan gereja Tianling. Berani-beraninya banyak bicara. Inilah akibatnya.
Tahta dewa menghancurkan langit dan bumi. Ilmu 5 tubuh jalan sihir. Kau rela berkorban untuk si bocah berbulu ini? Kau ikut camper dalam kekekalan ini? Bocah berbulu, sebaiknya bicara baik-baik padaku. Baroninya kau menghina anakku. Waner. Kakak Fonlong. Bukankah seharusnya? Bibi Erniang, kenapa Epi di sini? Siner, kemari biar Erniang peluk. Aduh, aku pergi dulu. Kaki ini benar-benar memikat. Tant Erniang, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah menantu perempuanku, Chulinger. Ini kedua mertuaku. Ini adalah teman-temanku, putri salju iblis kecil. Salam dua tante. Lian sudah menyapa kedua mertua. Baiklah menantuku. Cantik sekali. Mulai sekarang, kau jadi anakku sendiri. Mengikuti Siner, kau harus baik pada orang lain. Jangan kecewakan dia, nak. Oh, begitu. Istriku sendiri. Sudah terlambat untuk menyakitiku. Kakak pertama dan kedua. Mari kita urusi bisnis dulu. Kita bertiga lama tak bertarung bersama. Semua Arwa. Ayo mulai. Kau pikir kalian bertiga bisa pecahkan 9 lapis seni iblis surgawiku? Wow. 9 lapis seni iblis ini sangat kuat. 3 senior dan junior rela jadi pion untukmu. Ayo lakukan. Siapa? Tuan ada yang mengganggu kita. Apa kalian bertiga pernah takut? Di rumahku tidak begitu. Kaisar, kau juga datang ke sini. Semua Arwah. Sudah kukatakan jangan tinggal di dunia iblis. Mengapa harus ke dunia untuk mati? Xiao, pukul aku cepat. Aku tidak bermimpi kan? Aku juga agak bingung. Kenapa lihat aku? Sekarang aku juga bingung. Suamiku, aku ingin memastikan. 3 dewa adalah ibumu. Kaisar adalah Aimu. Lalu bagaimana kau jadi penakut seperti ini? Dari mana rasa krisis itu berasal? Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan. Dewa apa? Kaisar, aku bingung sekarang. Leluhur kita telah meraih posisi tinggi kali ini. Ya ampun, ini disebut Gauzhi? Ini jelas pohon raksasa. Bagus, sangat bagus. Kaisar legendaris. 3 dewa hadir hari ini. Seni iblis 9 lapis, surgawiku tak sia-sia hari ini. Berhenti bicara nonsense. Tunggu dulu. Aku sudah pensiun bertahun-tahun. Tak ada niat bersaing. Aku datang hanya untuk menghadiri resepsi pernikahan anakku. Konflik antara aku dan anakku. Itu urusan kalian. Maksudmu jangan ikut campur? Sudah kukatakan itu urusan kalian. Aku di sini hari ini. Hanya ingin menikmati anggur pernikahan anakku. Jika ada masalah dengan anakku, hadapi langsung dia. Aku janji tak akan ikut campur. Bukan saudara. Kau masih ayahku? Jangan lakukan ini pada anakku. Siner, ayahmu melakukan ini karena menyayangimu. Hanya saja, cinta ini mungkin butuh pengorbanan. Nak, Tapi tak apa. Bibi dan aku mungkin agak tua. tapi 10 atau 8 tahun lagi bukan masalah. Hahaha. Suamiku. Ipar, apakah mereka selalu memperlakukanmu begini? Hei. Sudah terbiasa. Lalu bagaimana kau bisa bertahan selama ini? Posisimu di 3 alam. Tak perlu ku jelaskan lagi. Kuharap kau dapati janji. Satu kata. Jangan khawatir. Selama kau dan putraku bertarung, aku dan 3 istriku tak akan ikut campur. Ya kami bisa bersumpah. Kau dan Siner bertarung langsung. Tak hanya tak akan menembak. Jika ada yang berani membantu, maka biarkan. Siner dihantam 5 petir dari langit. Jangan mati. Hai, Zialan. 3 mertuaku benar-benar unik. Ah, ayah mertua, ini Lin Xan. Menantuku, tenang saja. Siner adalah darah dagingku. Kulakukan sendiri. Kakak ipar Kaisar Mulia bisa bicara begitu. Pasti ada alasannya baginya. Sudahlah kawan, berhenti main-main. Apa aku masih anakmu? Omong kosong, kepalamu lahir dariku. Tubuhmu dari ibu keduamu. Kakimu dari ibu ketigamu. Kau bahkan tak tahu. Kami menyatukanmu. Bagaimana dengan bosnya? APA? Aku bukan menikah dengan teka-teki. Satu hal lagi. Apa yang kau lakukan pada saudariku Linyu? Wah, jangan khawatir. Tak akan kusia-siakan.
Ekaristi awan birunya. Telekomasakin ku tangku alkemayaku. 7749 hari. Akan ku dapat pil King Yun utuh. Apa? Kau bunuh saudari Ling Yun? Aku dan kau pernah bertarung. Bintang, temanmu dibunuh. Bagaimana kabarmu? Anjing Sialan, kau bunuh Ling Yunkiku. Kan ku buat kau bayar dengan darah. Ayo berkenalan dulu. Jangan sentuh ibuku. Berani membunuh murid-muridku, kau mayat berjalan. Siapa kau, sebenarnya? Sihir level 9ku tak bisa lawan gerakanmu. Aku leluhurmu. Kembalikan pedang Ling Yun biru esku. Kau berteriak. Berani kau ambil kapal aku? Kembalikan pedang Ling Yunku. Kembalikan pedang Ling Yunku. Kembalikan pedang Ling Yunku. Tuan Lin Bianu Wanling. Lin Dunji Yumat Manusia. Dukung Tuan Bailin jadi kaisar. Ikuti komando Tuan Lin. Aku siap ikuti Tuan Lin. Tak mau jadi kaisar. Aku ingin adikku Ling Yun. Kakak, aku sudah balas dendam untukmu. Aku tak akan meneji sua lagi. Kembalilah. Benarkah? Tuan pemilik tak boleh bohong? Kakak Ling, kau masih hidup? Kau benar-benar masih hidup. Bagus. Sebelum aku datang, aku sudah ke sarang jiwa semesta, menyelamatkan temanmu dengan selamat. Iya, aku habisi sisa-sisa jiwa semesta. Kedepannya, Ruma tu as quitté Takakan d'Irobokan Lagi. Desar Pembohong, si monster tadi sudah bilang jelas. Kakak Ling Yun sudah dikirim ke Tungku. Mana mungkin masih hidup? Tapi aku hidup. Tak perkia. Perlihatkan detak jantungmu. Lin 11 kau ini. Berani menipu di hadapanku? Tunggu saja, pulang dan berlutut di papan cuci. Istriku, aku salah, tunggu dulu. Tak berani lagi.